Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Hidayah dan rekan saya Yovanti Hermayami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah Matematika Diskrit dengan tema pohon atau tree. Di sini mencakup definisi pohon dan sifat-sifatnya, kemudian pohon rentang dan pohon berakar. Nah, selanjutnya di sini yang pertama ada definisi pohon. Pohon didefinisikan sebagai graf tak berarah, terhubung, dan tidak mengandung rangkaian. Nah, bisa dilihat di sini merupakan pohon. Ini juga pohon. Kemudian di sini bukan pohon. Karena apa? Karena di sini mengandung sirkuit. Kemudian ini juga bukan pohon. Kenapa? Karena tidak terhubung atau disconnect. Nah, selanjutnya di dalam pohon itu ada yang namanya hutan atau forest. Nah, hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf yang tidak terhubung dan tidak mengandung rangkaian atau sirkuit. Kemudian, setiap komponennya itu di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, bisa dilihat di sini ada hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Kemudian, sifat-sifat pohon. Nah, pada teorema 9.1, di sini misalkan G sama dengan V, E, atau sebuah graf yang memiliki titik dan sisi. Nah, adalah graf yang tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya itu N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Nah, yang pertama, G adalah pohon. Kemudian, yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G atau graf ini terhubung dengan lintasan tunggal. Kemudian, yang ketiga ini, G terhubung dan memiliki M. Nah, M sendiri di sini yaitu sisi. Yaitu memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Kemudian, G itu tidak mengandung rangkaian dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung rangkaian dan penambahan satu sisi pada graf yang akan membuat hanya satu rangkaian. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, G ini terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, selanjutnya di sini ada pohon rentang atau spanning tree. Pohon rentang dari graf ini terhubung adalah upagraf rentang yang berupa pohon. Nah, pohon rentang ini didapat dengan cara memutus rangkaian di dalam graf. Kemudian, setiap graf terhubung paling sedikit mempunyai satu buah pohon rentang. Nah, graf tak terhubung dengan K komponen sendiri itu mempunyai K buah hutan rentang yang disebut dengan hutan rentang. Nah, di sini ada sebuah gambar 9.2 ya, pohon rentang. Di sini ada sebuah graf, kita beri nama G. Nah, di sini ada pohon rentang 1, kemudian pohon rentang 2, pohon rentang 3, dan pohon rentang 4. Nah, di dalamnya di sini ada pohon rentang minimum. Nah, jadi permasalahan pohon rentang minimum ini biasanya ada dalam suatu daerah, misalnya mau dipasang jaringan listrik. Nah, agar biaya pemasangannya ini minimum, maka dapat menggunakan metode tertentu. Nah, ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode algoritma Kruskal dan algoritma Prim.
Nah, di sini yang pertama algoritma Kruskal. Sebelum langkah pertama, yang harus dilakukan adalah sisi-sisi dari graf ini diurut menaik berdasarkan bobotnya, mulai dari bobot terkecil sampai terbesar. Kemudian, pada setiap langkahnya ini dipilih sisi dengan bobot terkecil, tetapi tidak membentuk loop dengan sisi-sisi yang sudah dipilih terdahulu, atau tidak membentuk sirkuit atau rangkaian. Nah, di sini ada 3 langkah pada algoritma Kruskal. Yang pertama, T masih kosong. Kemudian yang kedua ini pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk rangkaian di T. Kemudian tambahkan U, V ke dalam T. Dan yang ketiga yaitu ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh 9.1. Carilah pohon rentang dari graf pada gambar 9.3 dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, ini merupakan gambar 9.3 ya. Bisa dilihat, diperhatikan. Kita disuruh untuk carilah pohon rentang dari graf pada gambar 9.3 dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, dari ketiga langkah tadi, kita mengurutkan dari sisi-sisi yang memiliki bobot terkecil sampai ke bobot yang terbesar. Nah, di sini ada sisi 1,2. Nah, bisa dilihat di sini langkahnya. Di sini sudah diurutkan ya. Urutan rentangnya yaitu 1 sampai 6. Kemudian langkah 1. Ini kan ada sisi 1,2. Nah, di sini memiliki bobot 10. Maka urutan rentangnya bisa dilihat di sini 1, 2. Kemudian langkah yang kedua yaitu sisi 3,6 memiliki bobot 15, yaitu 3,6. Nah, ditarik. Selanjutnya langkah yang ketiga ini 4,6 memiliki bobot 20. 46. Dan langkah yang keempat ini 2,6 memiliki bobot 25. 26. Ini ya. 26. Langkah yang selanjutnya yaitu memiliki sisi 1,4 dengan bobot 30. Nah, di sini hutan rentangnya ditolak. Kenapa? Karena kalau kita tarik 1,4 di sini, maka akan membentuk sirkuit. Jadi ditolak atau kita lewati. Nah, kemudian langkah yang terakhir atau yang keenam di sini yaitu sisi 3,5 dengan bobot 35. Nah, ini ya. 3,5 di sini. Nah, sehingga dari proses tadi, langkah-langkah tadi ya, membentuk pohon rentang minimum yang dihasilkan. Nah, bobot-bobot tadi di sini ya, bobot-bobot ini kita jumlahkan. Maka hasilnya yaitu 105. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu algoritma prim. Untuk algoritma prim sendiri, ini dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Nah, untuk langkah-langkah pada algoritma prim itu yang pertama adalah ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Lalu kita masukkan ke dalam T. Yang kedua, itu kita pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul T.
tapi UV ini tidak membentuk rangkaian di T. Lalu kita masukkan UV ke dalam T. Dan yang terakhir ini adalah ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Nah, untuk contoh 9.2 itu kita disuruh cari pohon rentang dari graf pada gambar 9.3 yang tadi sudah dibahas oleh teman saya, itu dengan menggunakan algoritma prim. Nah, untuk penyelesaiannya itu hampir mirip seperti tadi ya, seperti contoh 9.1. Ini untuk langkah pertamanya itu kita menentukan pohon rentang dari sisi 1.2 dengan bobot 10. Nah, untuk hasilnya pohon rentangnya itu seperti yang di layar. Lalu untuk langkah 2 itu dengan sisi 2.6, bobotnya 25. Oke, kita tarik dari titik 2 ke titik 6 yang di bawah dan dengan bobotnya itu 25. Untuk langkah yang ketiga dengan sisi 3,6 itu berarti 3.3 ditarik ke titik 6 ya, dengan bobotnya itu 15. Seperti itu bentuk pohonnya bisa dilihat di layar ya. Lalu yang langkah keempat ini ada sisi 4.6 dengan bobotnya 20 ya, ditarik ke bawah dari 4 ke 6 dengan bobotnya 20. Lalu untuk yang langkah kelima atau yang terakhir itu adalah sisi 3,5 dengan bobotnya 35. Dan jadi pohon rentang minimum yang dihasilkan itu seperti ini ya. Dan dengan bobotnya itu berarti 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35, yaitu 105, seperti itu. Selanjutnya ada pohon berakar. Untuk pohon yang satu buah simpulnya ini diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya ini diberi arah sehingga menjadi graf berarah, itu yang dinamakan pohon berakar. Bisa dilihat pada gambar ya. Untuk pohon berakar itu seperti ini ya. Tapi sebagai perjanjian, tanda panah pada sisi atau pada sisi itu bisa dibuang ya teman-teman. Jadinya seperti gambar yang B. Itu bisa dilihat ya. Untuk A itu yang paling atas itu adalah anak dan orang tua atau parent ya, bisa dilihat. Lalu C itu adalah saudara kandung. B itu yang di sebelah kiri itu adalah lintasan, dan yang D itu adalah upa pohon ya. Bisa dilihat keterangannya pada slide yang ini. Oke, terima kasih.